Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indahsari Ritonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan yang efektif. Nah, kita mulai dari kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Nah, ketika kita berbicara tentang kreativitas, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah hal-hal yang bersifat unik atau berbeda, bahkan proses emosional yang menggerakkan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang tidak hanya baru, tetapi juga membawa manfaat dan bisa dipahami oleh orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, mengubah ide-ide tersebut menjadi tindakan nyata yang berdampak bagi organisasi dan masyarakat. Disinilah muncul pemahaman bahwa seorang pemimpin yang kreatif tidak hanya berpikir di luar kebiasaan, tapi juga mampu menghubungkan hal-hal yang tampaknya tidak berkaitan untuk menemukan solusi baru atas tantangan yang dihadapi. Kalau kita lihat dari definisi, ada 3 unsur penting yang melekat pada hasil dari kreativitas. Yang pertama adalah baru, yang kedua adalah berguna, yang ketiga adalah dimengerti. Unsur yang pertama itu yaitu baru, seringkali menjadi indikator utama dari sebuah kreativitas. Sesuatu dikatakan kreatif apabila ia membawa unsur kebaharuan sesuatu yang belum ada dari sebelumnya, atau setidaknya belum pernah dilakukan dengan cara yang sama. Dalam dunia kepemimpinan, kebaharuan ini bisa muncul dalam bentuk cara memotivasi tim, strategi komunikasi, dan cara menyelesaikan masalah yang tidak konvensional. Pemimpin yang kreatif berani melangkah keluar dari zona nyaman, berani mengambil resiko dan mencoba pendekatan-pendekatan yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Tapi perlu diingat, tidak semua yang baru otomatis bernilai. Kebaharuan tanpa makna atau arah yang jelas justru bisa menjadi hambatan. Karena itu, kebaharuan harus diikuti oleh nilai yang bermanfaat. Nah, di sini masuk unsur kedua, yaitu berguna. Hasil dari kreativitas yang sejati bukan hanya sesuatu yang baru dan menarik perhatian, tetapi juga memiliki nilai guna. Memiliki ide atau inovasi yang dihasilkan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, dan bahkan penyelesaian terhadap masalah yang ada. Seorang pemimpin yang kreatif akan selalu menanyakan, apakah ide ini bisa membuat pekerjaan tim saya lebih mudah? Apakah ini bisa meningkatkan efisiensi organisasi? Jadi, kreativitas yang berguna adalah kreativitas yang mampu menjawab kebutuhan nyata. Misalnya, seorang pemimpin di bidang pendidikan mungkin menciptakan metode pembelajaran baru yang lebih interaktif dan menyenangkan. Bukan sekedar karena ingin berbeda, tetapi karena ia ingin meningkatkan pemahaman siswanya. Begitu juga dalam dunia bisnis. Kreativitas berguna akan mendorong terciptanya produk atau layanan yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian unsur yang ketiga adalah dapat dimengerti. Ini seringkali menjadi aspek yang dilupakan oleh banyak orang. Kadang seorang menciptakan sesuatu yang luar biasa tetapi terlalu kompleks untuk dipahami atau diulang oleh orang lain. Padahal hasil kreativitas yang baik adalah hasil yang dijelaskan, bisa dipahami, dan bisa diterapkan kembali oleh orang lain di lain waktu yang berbeda. Dalam kepemimpinan, hal ini berarti seorang pemimpin yang kreatif tidak hanya menciptakan sistem atau ide, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut bisa dipahami oleh timnya, bisa diadaptasi, dan bisa menjadi bagian dari budaya organisasi.
Kreativitas yang dimengerti menandakan bahwa ide tersebut memiliki fondasi logis dan bisa diterapkan secara konsisten, bukan hanya kebetulan semata. Nah, kalau kita gabungkan ketiga unsur ini, baru, berguna, dan dapat dimengerti, kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang apa itu kreativitas yang produktif dan efektif dalam kepemimpinan. Pemimpin kreatif bukan mereka yang sekedar menghasilkan ide-ide baru tanpa arah, tetapi mereka yang mampu mengubah ide menjadi tindakan yang memberikan hasil nyata. Bayangkan seorang pemimpin yang mampu melihat masalah bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan solusi baru. Mereka tidak terjebak dalam rutinitas, tetapi juga menjadikan rutinitas sebagai ruang eksperimen dan belajar. Dalam proses ini, pemimpin harus memiliki keberanian untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dalam dunia modern yang berubah cepat, kreativitas menjadi kemampuan yang sangat vital. Organisasi tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan cara-cara lama. Tantangan-tantangan baru seperti digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, dan ketidakpastian ekonomi menuntut para pemimpin untuk berpikir adaptif dan fleksibel. Pemimpin yang kreatif akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan karena mereka terbiasa berpikir terbuka, melihat kemungkinan-kemungkinan baru, dan tidak takut eksperimen. Itulah kemampuan berpikir strategis dan pengambilan keputusan. Sebab tanpa kreativitas, keputusan yang diambil akan kaku, monoton, dan sulit menjawab perubahan zaman. Di sini kita menekankan bahwa kreativitas bukan hanya milik seniman atau inovator teknologi, melainkan juga kemampuan yang harus dimiliki setiap pemimpin di berbagai level. Baik pemimpin di organisasi besar maupun di lingkungan kecil seperti komunitas atau keluarga, semua membutuhkan kreativitas agar bisa memecahkan masalah secara efektif. Nah, selanjutnya itu kreativitas sebagai kegiatan berpikir, kelancaran berpikir, keluasan berpikir, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Kreativitas bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari cara berpikir tertentu. Ada 3 hal penting yang menjadi ciri berpikir kreatif, yaitu kelancaran berpikir, keluasan berpikir, dan keterbukaan terhadap pengalaman. 3 hal ini membentuk pola pikir seorang individu yang mampu menciptakan ide segar dan bermanfaat. Nah, yang pertama itu kelancaran berpikir atau fluency of thinking. Ini adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide dalam waktu yang relatif singkat. Bukan sekedar banyak, tetapi juga relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Seorang yang bukan sekedar yang memiliki kelancaran berpikir biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cepat tanggap terhadap situasi, dan tidak cepat puas dengan satu jawaban saja. Ia harus terus bertanya, mencari kemungkinan lain, dan menggali ide-ide baru. Dalam konteks kepemimpinan, kelancaran berpikir ini sangat penting ketika seorang pemimpin dihadapkan pada masalah yang kompleks dan membutuhkan banyak alternatif solusi. Seorang pemimpin yang lancar berpikir tidak akan langsung terpaku pada satu cara penyelesaian, melainkan akan mencoba melihat berbagai pilihan. Misalnya, ketika menghadapi konflik antar anggota, pemimpin seperti ini tidak hanya fokus pada pemberian sanksi atau mediasi,
tetapi juga mencari pendekatan kreatif lain seperti membangun komunikasi formal, memberikan proyek bersama, atau membuat sistem penghargaan baru yang mendorong kolaborasi. Dalam praktiknya, kelancaran berpikir dapat dilatih dengan membiasakan diri. Bagaimana jika masalah ini diselesaikan dengan cara berbeda? Bagaimana jika melibatkan pihak luar? Bagaimana jika kita ubah urutan langkahnya? Dan bertanya seperti ini, kita menstimulasi otak untuk tidak berhenti pada satu pola pikir saja. Yang kedua itu keluasan berpikir dan flexibility. Jika kelancaran berpikir terfokus pada banyaknya ide yang muncul, maka keluasan berpikir lebih menekankan pada keberagaman cara berpikir itu sendiri. Orang yang luas berpikir mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Tidak kaku, ia tidak terpaku pada satu cara, dan mampu menyesuaikan pendekatan sesuai situasi. Pemimpin yang luas berpikir mampu menempatkan diri dalam berbagai posisi, kadang sebagai pengambil keputusan yang tegas, kadang sebagai pendengar yang empatik, atau bahkan sebagai fasilitator ide bagi timnya. Misalnya ketika suatu kebijakan tidak berjalan sesuai harapan, pemimpin yang luwes tidak akan langsung menyalahkan bawahannya. Ia akan mencoba memahami akar masalahnya dari sisi komunikasi, sumber daya, bahkan dari aspek budaya kerja. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan pun lebih menyeluruh. Keluasan berpikir juga berarti berani meninggalkan cara lama yang tidak lagi relevan. Banyak organisasi yang gagal berkembang karena pemimpinnya terlalu kaku, mempertahankan tradisi tanpa mempertimbangkan konteks baru. Seorang pemimpin kreatif harus berani mengatakan cara ini dulu berhasil, tapi apakah masih sesuai dengan kondisi sekarang? Pertanyaan seperti ini membuka ruang untuk inovasi. Dalam kehidupan sehari-hari, keluasan berpikir bisa kita latih dengan mencoba hal-hal di luar kebiasaan. Misalnya, belajar dari bidang yang berbeda dengan keahlian kita, berdiskusi dengan orang yang punya pandangan berbeda, atau mencoba memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa. Dengan cara ini, otak kita terbiasa berpikir fleksibel dan menemukan hubungan-hubungan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada keterbukaan terhadap pengalaman. Ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima informasi, ide, dan pengalaman baru tanpa langsung menolaknya. Orang yang terbuka terhadap pengalaman tidak takut mencoba hal baru, tidak defensif terhadap kritik, atau mau mendengarkan sudut pandang orang lain. Dalam kepemimpinan, keterbukaan ini menjadi dasar bagi tumbuhnya kreativitas. Pemimpin yang terbuka akan lebih mudah menerima masukan dari bawahan, mendengarkan saran dari luar, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ia tidak menganggap dirinya paling tahu, melainkan belajar dari setiap pengalaman, baik yang berhasil maupun yang gagal. Contohnya, seorang kepala divisi yang terbuka terhadap pengalaman mungkin akan mengizinkan timnya mencoba metode kerja baru meskipun belum terbukti berhasil. Ia tahu bahwa ide besar sering lahir dari benturan pemikiran yang berbeda. Maka dari itu, dalam tim yang kreatif, justru perbedaan pendapat dianggap sebagai kekayaan, bukan ancaman. Ketiga hal ini, kelancaran, keluasan, keterbukaan saling berkaitan erat. Seorang pemimpin yang lancar berpikir tapi tidak luas mungkin menghasilkan banyak ide tapi semuanya seragam. Sebaliknya, pemimpin yang luas tapi tertutup terhadap pengalaman baru akan kesulitan berkembang karena pandangannya terbatas. Ketika ketiganya ini hadir bersamaan, proses berpikir kreatif bisa berjalan optimal. Dalam organisasi, pemimpin yang mampu menumbuhkan budaya berpikir seperti ini akan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif. Setiap anggota tim merasa dihargai, setiap ide punya peluang untuk diuji, dan setiap kegagalan menjadi sumber pembelajaran. Disinilah kreativitas berkembang menjadi alami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berpikir kreatif bukanlah bakat bawaan, melainkan kemampuan yang bisa dilatih. Dengan melatih kelancaran berpikir,
Kita belajar menghasilkan ide tanpa batas. Dengan melatih keluasan berpikir, kita belajar menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan dengan melatih keterbukaan terhadap pengalaman, kita belajar untuk terus tumbuh. Itulah mengapa pemimpin kreatif selalu tampak segar dan tidak mudah kehabisan ide. Ia terbiasa mengasah pikirannya untuk melihat hal lama dengan cara baru dan memandang tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Selanjutnya itu pemimpin inovatif dan cara menjadi pemimpin yang inovatif. Pemimpin yang inovatif adalah seseorang yang tidak hanya mampu berpikir kreatif, tetapi juga mampu mengimplementasikan hasil pikirannya menjadi langkah nyata yang memberikan dampak. Seorang pemimpin inovatif tidak berhenti pada ide, tapi melangkah lebih jauh. Ia menyiapkan strategi, menggerakkan orang, dan mengubah sistem agar ide itu bisa berjalan. Mengapa inovasi perlu begitu penting dalam kepemimpinan? Karena dunia di sekitar kita terus berubah dengan sangat cepat. Tantangan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pola kerja semuanya berkembang dari waktu ke waktu. Seorang pemimpin yang tidak berinovasi akan tertinggal, sementara pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan justru akan membawa organisasi yang menuju kemajuan. Dalam hal ini, inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga tentang memperbaharui cara berpikir, memperbaiki proses kerja, dan penyesuaian strategi agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Misalnya, seorang kepala sekolah yang dulu hanya fokus pada metode ceramah, kini berinovasi dengan pendekatan digital learning, blended learning, atau project-based learning untuk menyesuaikan dengan karakter peserta didik masa kini. Begitu pula dengan seorang kepala divisi di perusahaan yang berani mengubah sistem penilaian kinerja agar lebih transparan dan berbasis hasil dan bukan hanya jam kerja. Inovasi juga merupakan jawaban atas tantangan perubahan. Seorang pemimpin yang inovatif tidak takut pada perubahan, melainkan melihatnya sebagai peluang. Ia sadar bahwa perubahan adalah sesuatu yang bisa dihindari, dan cara terbaik untuk menghadapi adalah dengan beradaptasi secara kreatif. Pemimpin seperti ini tidak hanya mempersiapkan dirinya, tetapi juga menyiapkan institusinya agar mampu bertahan dalam dinamika perubahan. Lalu bagaimana sebenarnya cara menjadi pemimpin yang inovatif? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu memiliki visi. Visi adalah fondasi dari semua inovasi. Tanpa visi, seorang pemimpin hanya akan berjalan tanpa arah. Visi membantu seseorang pemimpin melihat gambaran besar dan memahami kemana organisasi akan melangkah. Dengan visi yang jelas, setiap ide dan tindakan akan terarah. Ada beberapa pemimpin yang inovatif tidak hanya memiliki visi untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu membagikannya kepada seluruh anggota tim. Ia menginspirasi mereka untuk bergerak ke arah yang sama. Dalam konteks ini, berbagi visi bukan sekedar menyampaikan rencana, tapi juga menumpukan rasa memiliki di hati setiap anggota organisasi. Saat orang merasa bagian dari visi itu, mereka akan berkomitmen dan bekerja sama dengan sepenuh hati. Kedua, itu pemimpin inovatif terbuka terhadap perubahan. Ia tidak melihat perubahan sebagai ancaman, melainkan sebagai kebutuhan. Ia tahu bahwa tidak ada keberhasilan tanpa keberanian yang berubah. Oleh karena itu, ia selalu mencari cara untuk meningkatkan kinerja timnya, memperbaiki sistem kerja, dan menyesuaikan strategi dan tantangan baru. Pemimpin seperti ini menanamkan keyakinan kepada tim bahwa setiap perubahan membawa peluang baru, bukan beban. Pemimpin yang inovatif juga berani melanggar aturan main atau dalam arti positif. Maksudnya bukan melanggar hukum atau etika, tetapi berani keluar dari kebiasaan dan rutinitas yang tidak efektif. Terkadang, sistem atau prosedur yang sudah berjalan lama justru menghambat perkembangan organisasi. Disinilah peran pemimpin inovatif. Ia berani melakukan improvisasi dan mencari jalan baru. Dalam dunia bisnis, hal ini sering disebut berpikir lateral, yaitu berpikir dari arah yang tidak biasa. Selanjutnya, seorang pemimpin yang inovatif juga selalu mencari alternatif.
Ia tidak mudah puas dengan satu solusi. Ia akan terus bertanya apakah ada cara lain yang lebih efisien, lebih hemat, atau lebih berdampak. Ia mendorong timnya untuk berpikir kritis, menantang asumsi lama, dan berani mengusulkan gagasan baru. Dengan cara ini, organisasi menjadi hidup dan terus berkembang. Satu hal yang tidak kalah penting dalam bahwa pemimpin inovatif siap menghadapi kegagalan. Inovasi tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Bahkan para inovator terbesar di dunia pun pernah mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Pemimpin inovatif tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ia tidak takut salah, tetapi justru menggunakan kesalahan sebagai bahan untuk memperbaiki diri dan sistem yang ada. Kemudian, pemimpin inovatif selalu menguji ide-idenya. Ia tidak hanya membayangkan konsep di kepala, tapi juga mencoba menerapkannya secara nyata. Ia tahu bahwa ide yang baik perlu diuji di lapangan untuk melihat bagaimana reaksi orang, bagaimana hasilnya, dan apa yang perlu diperbaiki. Uji coba ini membuat keputusan menjadi lebih realistis dan berbasis data, bukan sekedar intuisi. Satu lagi ciri penting dari pemimpin inovatif adalah semangat yang tinggi. Ia penuh dengan energi dan antusias terhadap perubahan yang ingin diwujudkan. Semangat ini menular kepada timnya. Ketika pemimpin menunjukkan antusiasme, tim pun ikut termotivasi. Semangat inilah yang menjaga agar proses inovasi terus berjalan bahkan ketika menghadapi hambatan. Selain semangat, seorang pemimpin inovatif juga harus memiliki passion. Passion berarti dorongan dari dalam diri untuk terus berbuat lebih baik. Pemimpin yang memiliki passion tidak mudah menyerah, karena ia bekerja bukan hanya untuk hasil, tetapi karena ia mencintai prosesnya. Passion inilah yang membuatnya tetap kuat meski menghadapi kegagalan berkali-kali. Seorang pemimpin inovatif juga memiliki visi dan tujuan inovasi yang jelas. Ia tahu kemana arah perubahan yang ingin dicapai. Dengan memahami visi tersebut, ia dapat memotivasi timnya untuk terus bergerak menuju sasaran yang sama. Tanpa tujuan yang jelas, inovasi bisa kehilangan arah dan hanya menjadi aktivitas tanpa makna. Hal lain yang sangat penting adalah bahwa pemimpin inovatif memandang perubahan sebagai tantangan, bukan ancaman. Ia tidak takut keluar dari zona nyaman, bahkan mengajak timnya untuk berani mencoba hal-hal baru. Ia sadar bahwa dalam setiap perubahan selalu ada resiko, tapi ia juga tahu tanpa resiko tidak ada kemajuan. Dalam menjalankan inovasi, pemimpin juga berani bertindak di luar aturan. Dalam arti, ia tidak terjebak dalam prosedur yang kaku. Dunia terus berkembang dan terkadang aturan lama tidak lagi relevan. Pemimpin yang inovatif akan menggunakan kreativitasnya untuk mencari cara baru yang lebih efektif selama tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab. Ciri berikutnya itu pemimpin inovatif tidak takut gagal. Ia melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kesalahan adalah pembelajaran yang membawa kita lebih dekat ke hasil yang lebih baik. Pemimpin seperti ini akan menanamkan keyakinan kepada timnya bahwa gagal bukan berarti kalah, tetapi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Terakhir itu, pemimpin inovatif harus mau berkolaborasi. Ia tahu bahwa inovasi tidak bisa dilakukan sendirian. Ia terbuka bekerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk memperluas sumber idenya, sumber daya, ide, dan perspektif, kolaborasi membuka peluang bagi munculnya gagasan baru yang mungkin tidak akan lahir jika hanya berpikir sendiri. Dengan semua karakteristik ini, pemimpin inovatif mampu menciptakan budaya organisasi yang terus bergerak maju. Ia menjadi teladan dalam berpikir terbuka, berani mencoba, dan pantang menyerah. Di bawah kepemimpinannya, tim akan merasa lebih bebas berkreasi dan lebih berani mengambil resiko. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, mulai dari hal sederhana seperti menentukan prioritas pekerjaan, hingga hal yang kompleks seperti menentukan arah kebijakan organisasi.
Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan bijak meskipun dalam kondisi penuh ketidakpastian. Dalam organisasi, keputusan bukan sekedar memilih antara dua opsi, tetapi merupakan proses yang kompleks melibatkan pengumpulan informasi, analisis situasi, pertimbangan nilai-nilai, serta penilaian terhadap risiko dan dampak dari alternatif tersebut. Proses ini menuntut kemampuan berpikir sistematis, logis, dan objektif, namun juga membutuhkan intuisi dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan efektif akan dinilai berhasil karena keputusannya yang baik menjadi cerminan kematangan berpikir dan kepekaan terhadap situasi. Sebaliknya, pemimpin yang lambat, ragu-ragu, atau terlalu bergantung pada pihak lain dalam mengambil keputusan akan dianggap lemah dan kurang mampu memimpin. Dalam situasi krisis, misalnya, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan dapat menentukan apakah sebuah organisasi akan bertahan atau justru runtuh. Pengambilan keputusan yang efektif selalu dimulai dari pemahaman yang jelas terhadap masalah yang dihadapi. Tanpa memahami masalah secara mendalam, keputusan apapun yang diambil hanya akan menjadi reaksi spontan, bukan solusi strategis. Karena itu, seorang pemimpin perlu berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan untuk bertanya, sebenarnya apa masalah utamanya, akar penyebabnya itu apa, dan dengan cara ini pemimpin tidak terjebak pada gejala permukaan, tetapi memahami inti persoalan. Selanjutnya itu pengambilan keputusan yang efektif juga melibatkan proses pengumpulan data dan informasi yang relevan. Keputusan yang baik tidak bisa hanya didasarkan pada perasaan atau intuisi, tetapi juga harus memiliki dasar yang kuat. Data dan fakta membantu kita melihat gambaran secara utuh dan objektif. Namun, penting untuk diingatkan bahwa data hanyalah alat bantu. Keputusan tetap memerlukan kebijaksanaan manusia untuk menafsirkan dan menyeimbangkan berbagai pertimbangan. Dalam proses ini, pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai alternatif yang mungkin diambil. Terkadang dalam situasi tertentu, keputusan yang tepat bukanlah antara ya atau tidak, melainkan antara beberapa opsi yang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemimpin yang efektif menimbangkan setiap alternatif dengan cermat, memikirkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang, serta dampaknya terhadap orang lain. Dalam praktiknya, keputusan yang efektif juga memerlukan keberanian untuk memimpin. Untuk banyak pemimpin yang gagal bukan karena tidak tahu apa yang benar, tetapi karena takut mengambil resiko dan keputusan yang mereka yakini benar. Keputusan yang baik seringkali menuntut keberanian untuk berbeda, untuk tidak mengikuti arus, dan untuk menanggung jawab atas hasilnya. Pemimpin sejati bukan hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga berani menerima konsekuensinya. Selain itu, efektivitas keputusan juga ditentukan oleh waktu pengambilan keputusan. Sebuah keputusan yang benar tetapi diambil terlalu lambat bisa jadi kehilangan maknanya. Sebaliknya, keputusan yang diambil terlalu cepat tanpa mempertimbangkan yang matang bisa membawa dampak negatif. Maka dari itu, pemimpin harus memiliki kepekaan waktu, kapan harus bertindak cepat, kapan harus menunggu momen yang tepat. Dalam organisasi, tidak semua keputusan harus diambil secara individu oleh pemimpin. Ada kalanya keputusan perlu melalui konsultasi dan musyawarah dengan tim. Keputusan yang dihasilkan melalui partisipasi bersama biasanya lebih kuat karena mendapatkan dukungan moral dan komitmen dari banyak pihak. Namun, pemimpin yang efektif tahu kapan harus mengajak tim berdiskusi dan kapan harus mengambil keputusan sendiri dengan tegas. Pengambilan keputusan yang efektif juga berkaitan dengan etika dan nilai. Keputusan yang baik bukan hanya dilihat dari hasilnya, tapi juga dari prosesnya. Seorang pemimpin yang etis akan memastikan bahwa keputusannya tidak melanggar prinsip-prinsip moral, tidak merugikan pihak lain, dan tetap selaras dengan nilai-nilai organisasi. Ini penting karena keputusan yang tidak etis, walau tampak berhasil dalam jangka pendek, bisa menghancurkan reputasi dan kepercayaan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya itu hakikat pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, kita tentu sudah sangat mendengar
sering mendengar istilah pengambilan keputusan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memahami hakikat dari proses tersebut? Karena pengambilan keputusan bukan sekedar memilih satu dari beberapa pilihan, melainkan sebuah pendekatan sistematis terhadap pemecahan masalah. Jadi ketika kita berbicara tentang hakikat pengambilan keputusan, kita sering berbicara tentang proses berpikir yang terstruktur. Di dalamnya terdapat langkah-langkah logis, mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menilai alternatif, hingga menentukan pilihan terbaik berdasarkan pertimbangan yang matang. Pengambilan keputusan yang benar memiliki beberapa ciri penting. Pertama, prosesnya tidak dilakukan secara kebetulan. Artinya, setiap keputusan harus melalui tahapan yang pertimbangannya yang jelas. Tidak boleh ada keputusan penting yang diambil hanya karena emosi sesaat, tekanan dari luar, atau sekedar ikut-ikutan. Pemimpin yang matang akan mengambil waktu sejenak untuk berpikir, menganalisis, memproyeksikan dampak dari setiap pilihan. Kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan pada sistematika tertentu. Dalam hal ini, pemimpin harus memperhatikan kemampuan organisasi, sumber daya manusia yang tersedia, dan situasi lingkungan di mana keputusan itu akan dijalankan. Artinya, keputusan yang baik harus realistis, bisa dilaksanakan dengan kondisi yang ada. Tidak ada gunanya membuat keputusan yang ideal di atas kertas tapi tidak bisa diterapkan di lapangan. Misalnya dalam sebuah organisasi yang sedang mengalami krisis keuangan, keputusan untuk melakukan ekspansi benar-benar tentu tidak tepat. Meskipun secara strategi tampak bagus, pemimpin yang memahami hakikatnya pengambilan keputusan akan lebih dahulu menilai kemampuan internal organisasi dan menyesuaikan dengan situasi eksternal. Ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah itu sendiri harus diketahui dengan jelas. Ini sering menjadi kesalahan untuk banyak pemimpin. Mereka terlalu cepat melompat ke solusi tanpa benar-benar memahami apa masalahnya. Contoh sederhana, ketika produktivitas tim menurun, pemimpin mungkin langsung memutuskan untuk memberikan insentif tambahan. Tapi apakah benar masalahnya karena motivasi atau justru karena sistem kerja yang tidak efisien atau komunikasi yang buruk? Tanpa analisis akar masalah, keputusan yang diambil bisa salah sasaran dan tidak memberikan perubahan berarti. Keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dikumpulkan secara sistematis dan dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang efektif harus berpikir seperti seorang peneliti, mengumpulkan data, menguji kebenaran, lalu menarik kesimpulan yang didukung bukti. Dengan cara ini, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan lebih memiliki dasar rasional yang kuat. Kelima, keputusan yang baik selalu dihasilkan dari berbagai alternatif yang telah dipertimbangkan matang. Artinya, setiap pemimpin harus membuka ruang untuk berpikir luas dan tidak terpaku pada satu cara saja. Kadang, solusi terbaik bukan berasal dari pilihan yang paling populer, tetapi dari alternatif yang jarang dipertimbangkan. Hakikat pengambilan keputusan juga mencakup pemahaman bahwa setiap keputusan memiliki resiko. Tidak ada keputusan yang benar-benar bebas dari konsekuensi. Oleh karena itu, pemimpin harus siap dengan segala kemungkinan, baik keberhasilan maupun kegagalan. Keberhasilan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan adalah tanda kedewasaan seorang pemimpin sejati. Selain itu, keputusan yang efektif tidak hanya dapat dilihat dari hasilnya, tetapi juga dari prosesnya. Bagaimana keputusan itu dibuat? Apakah melibatkan pihak yang relevan? Apakah mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral? Proses yang baik akan membangun kepercayaan, sedangkan keputusan yang tergesa-gesa tanpa transparansi serta sering menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan di kalangan anggota organisasi. Dalam banyak organisasi, pengambilan keputusan seringkali menjadi tantangan karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Ada kepentingan individu, kelompok, bahkan politik, organisasi yang dapat mempengaruhi cara kepemimpinan berpikir. Oleh sebab itu, memahami hakikat pengambilan keputusan juga berarti memahami bagaimana menjaga integritas dan objektivitas di tengah berbagai tekanan tersebut. Pemimpin yang bijak akan selalu berpegang pada prinsip keputusan diambil bukan untuk menyenangkan satu pihak,
melainkan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, ia harus mampu memisahkan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesional. Selain itu, pengambilan keputusan yang efektif harus adaptif terhadap konteks. Keputusan yang baik di satu situasi belum tentu cocok diterapkan di situasi yang lain. Karena itu, pemimpin harus peka terhadap kondisi lingkungan, budaya organisasi, karakter anggota tim, bahkan dinamika sosial yang melingkupi. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukan sekedar penerapan teori, tetapi seni dalam memahami realitas. Dalam praktiknya, keputusan yang baik juga perlu dikomunikasikan dengan jelas. Seringkali keputusan yang sebenarnya bagus menjadi gagal karena tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat memahami alasan dibalik keputusan tersebut, apa tujuannya dan bagaimana perannya dalam pelaksanaan. Dengan komunikasi yang baik, keputusan akan lebih mudah diterima dan dukungan dari anggota pun terus meningkat. Tanpa komunikasi yang jelas, keputusan bisa disalahpahami bahkan menimbulkan resistensi. Pengambilan keputusan yang efektif juga memerlukan evaluasi setelah pelaksanakan. Ini seringkali dilupakan. Setelah keputusan diambil dan dijalankan, pemimpin perlu melihat kembali hasilnya, apakah sesuai dengan harapan, apakah dampak positif dan negatifnya. Dari sini pemimpin bisa belajar untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Hakikat pengambilan keputusan pada akhirnya adalah tentang keseimbangan, seimbang antara rasional dan emosional, antara data dan intuisi, antara keberanian bertindak dan kebijaksanaan menimbang, antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Pemimpin yang memahami keseimbangan ini akan mampu mengambil keputusan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu jenis dan tahapan pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya akan selalu berhadapan dengan berbagai macam keputusan. Ada keputusan yang sifatnya sederhana, bisa diselesaikan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan. Namun ada pula keputusan yang kompleks, memerlukan analisis mendalam, melibatkan pertimbangan. Namun ada pula keputusan yang kompleks, memerlukan analisis mendalam, melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak panjang bagi organisasi. Oleh karena itu, pemimpin perlu memahami bahwa tidak semua keputusan memiliki tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang sama. Dalam teori manajemen, keputusan biasanya dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Masalah yang sederhana adalah masalah yang bersifat kecil, berdiri sendiri, dan tidak memiliki kaitan yang luas dengan masalah lain. Biasanya masalah ini dapat diselesaikan dengan cara individual oleh seorang pemimpin berdasarkan pengalaman dan kewenangan yang dimilikinya. Contoh seperti menentukan jadwal rapat, mengatur giliran kerja, atau menyetujui cuti pegawai. Keputusan seperti ini tidak membutuhkan waktu lama dan relatif mudah diambil karena informasinya jelas, resikonya kecil, dan akibatnya tidak terlalu besar. Selanjutnya, masalah kompleks bersifat besar dan berkaitan dengan berbagai aspek dalam organisasi. Masalah kompleks seringkali tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemimpin karena ia menyangkut banyak kepentingan dan memerlukan analisis lintas bidang. Misalnya, ketika sebuah perusahaan harus memutuskan untuk melakukan rekonstruksi organisasi, merger, atau perubahan strategi bisnis. Keputusan seperti ini tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa. Pemimpin harus melibatkan tim, melakukan kajian mendalam, serta mempertimbangkan risiko keuangan, sumber daya manusia, hingga dampaknya bagi para pemangku kepentingan. Masalah yang kompleks juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Informasi yang tersedia mungkin tidak lengkap dan hasil akhirnya sulit diprediksi. Dalam kondisi tersebut, pemimpin perlu mengandalkan kombinasi antara analisis rasional dan intuisi. Pengalaman dan wawasan yang luas menjadi faktor penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga pemahaman terhadap konteks dan realitas organisasi. Selain dilihat dari tingkat kompleksitasnya, jenis keputusan juga dapat dibedakan menjadi faktor penyebabnya. Adapun yang diambil karena masalahnya jelas penyebabnya dan ada yang tidak jelas penyebabnya. Masalah yang jelas penyebabnya biasanya bersifat rutin, berulang, dan bisa diantisipasi.
Karena faktor penyebabnya sudah diketahui, maka pemecahannya pun bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, setiap akhir bulan perusahaan mengalami keterlambatan laporan keuangan karena kurangnya koordinasi. Maka solusi rutinnya adalah membuat jadwal pengumpulan laporan yang lebih teratur dan melakukan pengawasan. Proses ini sudah diketahui dan dapat distandarkan. Namun ada juga masalah yang tidak jelas penyebabnya. Masalah seperti ini biasanya bersifat insidental, unik, memerlukan pendekatan khusus. Contohnya ketika tiba-tiba terjadi penurunan produktivitas karyawan tanpa alasan yang pasti. Apakah karena beban kerja, apakah karena motivasi yang menurun, atau apakah karena faktor budaya organisasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, pemimpin harus mengumpulkan informasi tambahan, menganalisis data, dan melakukan penilaian mendalam. Inilah yang disebut pengambilan keputusan non-programmed atau keputusan yang tidak bisa diselesaikan dengan prosedur rutin. Setelah memahami jenis-jenis keputusan, kita masuk pada tahapan dalam pengambilan keputusan. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan yang baik selalu mengikuti langkah-langkah tertentu. Langkah pertama adalah mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi. Ini berarti pemimpin harus mampu mendefinisikan masalah dengan tepat. Jangan langsung fokus pada gejala yang terlihat di permukaan, tapi gali akar penyebabnya. Seperti yang sering dikatakan para ahli manajemen, definisi masalah yang salah adalah menghasilkan solusi yang salah. Langkah kedua, mengumpulkan fakta data yang relevan. Dalam tahap ini, pemimpin perlu mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari laporan tertulis, wawancara, observasi langsung. Data yang dikumpulkan harus akurat, up to date, dan mencerminkan kondisi nyata. Tanpa data yang kuat, keputusan bisa menjadi spekulatif dan berisiko tinggi. Langkah ketiga adalah mengolah fakta dan data tersebut. Artinya, pemimpin harus menganalisis informasi yang sudah dikumpulkan untuk menemukan pola, hubungan sebab akibat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Pada tahap ini, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan. Setelah dianalisis dilakukan, langkah keempat adalah menentukan beberapa alternatif solusi untuk ditempuh. Tidak ada keputusan yang memiliki satu jalan keluar. Pemimpin harus mampu menciptakan berbagai pilihan tindakan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semakin banyak alternatif yang realistis, semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang terbaik. Langkah kelima adalah memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Pemilihan ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan logis dan objektif, bukan karena tekanan emosional atau kepentingan pribadi. Dalam tahap ini, pemimpin juga bisa melibatkan tim untuk berdiskusi, karena pandangan yang beragam seringkali memperkaya perspektif dan membantu menemukan pilihan yang paling bijak. Langkah keenam adalah setelah keputusan diambil adalah melaksanakan tindakan. Keputusan tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan aksi nyata. Disinilah pemimpin harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami perannya masing-masing dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Koordinasi dan keputusan menjadi kunci utama agar implementasi berjalan lancar. Langkah ketujuh adalah menilai hasil dari keputusan yang diambil. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil sudah efektif dalam menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Dari evaluasi ini, pemimpin bisa belajar memperbaiki strategi dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ketujuh langkah ini membentuk siklus pengambilan keputusan yang lengkap, mulai dari memahami masalah hingga menilai hasil. Proses tidak selalu berjalan linear. Kadang pemimpin perlu kembali ke langkah sebelumnya jika ternyata informasi baru muncul atau situasi berubah. Namun, dengan mengikuti tahapan ini, peluang untuk menghasilkan keputusan lebih efektif akan jauh lebih besar. Dalam praktiknya, setiap pemimpin memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda. Ada yang lebih rasional dan analitis, ada yang lebih intuitif dan cepat, tidak ada gaya yang salah. Selama proses yang dijalankan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar, memahami masalah, menggunakan data, mempertimbangkan alternatif, dan sikap bertanggung jawab atas hasilnya. Selanjutnya itu dasar pendekatan dalam pengambilan keputusan.
Sebagai seorang pemimpin, kita seringkali menghadapi situasi di mana keputusan harus diambil dengan cepat, sementara informasi yang tersedia belum lengkap. Dalam kondisi tersebut, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menentukan keputusan. Apa yang mengandalkan perasaan, ada yang mengandalkan perasaan, ada yang bergantung pada pengalaman masa lalu, ada pula yang sangat rasional dan berbasis data. Semua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memahami pendekatan sangat penting agar kita tahu kapan akan menggunakan pendekatan tersebut. Yang pertama itu pendekatan intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi berarti keputusan dibuat berdasarkan firasat, perasaan, dan keyakinan batin seseorang. Pendekatan ini sering kali muncul secara spontan tanpa analisis panjang, namun lahir dari kepekaan yang telah terbentuk oleh pengalaman dan pengamatan bertahun-tahun. Intuisi sering disebut sebagai sense of knowing without reasoning. Pengetahuan yang muncul tanpa melalui proses berpikir logis yang panjang. Misalnya, seorang pemimpin yang sudah lama bekerja di bidang pemasaran mungkin bisa dengan cepat menilai apakah sebuah kampanye akan berhasil dengan melihat konsepnya, tapi tanpa harus menunggu hasil survei atau data statistik. Itu adalah hasil dari intuisi. Keuntungan pendekatan ini adalah kecepatannya. Dalam situasi darurat, intuisi dapat menjadi alat yang sangat berguna karena setiap keadaan memungkinkan analisis panjang. Namun, kelemahannya adalah sifatnya yang subjektif karena didasarkan pada perasaan. Intuisi bisa berpengaruh oleh emosi, tekanan, dan bias pribadi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang baik harus menyeimbangkan intuisi dan data dan analisis logis. Gunakan intuisi sebagai panduan awal, tetapi tetap perkuat dengan fakta sebelum mengambil keputusan akhir. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan berdasarkan pengalaman. Keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman berarti menggunakan pembelajaran dari peristiwa masa lalu sebagai dasar dalam pengambilan tindakan saat ini. Pemimpin yang berpengalaman biasanya memiliki kemampuan untuk mengenali pola-pola tertentu, memahami konsekuensi dari setiap pilihan, dan memperhatikan hasil dari tindakan tertentu. Keunggulan pendekatan ini adalah realisme dan praktisnya. Pengalaman memberikan kita pengetahuan praktis yang seringkali tidak tertulis di buku. Seorang pemimpin yang pernah menghadapi situasi serupa di masa lalu akan lebih cepat menemukan solusi yang efektif. Selanjutnya itu ada pendekatan berdasarkan fakta. Ini mungkin pendekatan yang paling disarankan dalam teori manajemen modern. Keputusan yang didasarkan pada fakta cenderung lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, pemimpin mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Dengan fakta, keputusan menjadi lebih rasional dan dapat diterima oleh semua pihak karena memiliki dasar yang kuat. Misalnya, dalam mengambil keputusan tentang kebijakan gaji atau promosi, data kinerja karyawan dan hasil evaluasi objektif menjadi dasar yang jauh lebih adil dibandingkan penilaian subjektif. Kelebihan pendekatan berbasis fakta adalah akurasi yang tinggi dan kemampuannya mengurangi risiko. Namun kelemahannya terletak pada waktu. Mengumpulkan dan memverifikasi data memerlukan proses yang panjang. Dalam kondisi yang membutuhkan kecepatan, pendekatan ini bisa menjadi lambat. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menyesuaikan diri kapan harus mendalamkan data dan kapan harus menggunakan pertimbangan cepat. Kemudian yang keempat itu pendekatan berdasarkan wewenang. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki posisi atau otoritas formal dalam organisasi. Artinya, keputusan diambil berdasarkan kekuasaan atau tanggung jawab jabatan yang dimilikinya. Contoh, seorang direktur mengambil keputusan strategis tanpa perlu persetujuan yang dimilikinya, tanpa persetujuan bawahan karena hal itu sudah menjadi kewenangannya. Kelebihan pendekatan ini adalah efisiensinya. Keputusan bisa diambil dengan cepat, dan langsung diterapkan tanpa perlu melalui banyak tahapan diskusi. Namun kelemahannya adalah potensi resistensi dari anggota tim jika keputusan tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik.
Ketika keputusan hanya berasal dari satu pihak tanpa partisipasi bawahan, bisa muncul rasa tidak dilibatkan atau kurangnya rasa memiliki terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya itu ada pendekatan logika dan rasional. Ini adalah pendekatan yang paling sistematis dalam pendekatan ini. Keputusan dibuat melalui proses analisis yang rasional, terukur, dan terstruktur. Semua alternatif dipertimbangkan, setiap konsekuensi dihitung, dan keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang logis. Pendekatan ini menuntut kejelasan masalah, kejelasan tujuan, dan pengetahuan tentang alternatif yang tersedia, dan kemampuan untuk menilai konsekuensi dari setiap pilihan. Dalam pendekatan logis, pemimpin akan memilih alternatif yang menghasilkan nilai atau manfaat maksimal dengan resiko maksimal. Keuntungan pendekatan ini adalah konsistensi dan transparansi, karena keputusan diambil berdasarkan data dan pertimbangan logis. Orang lain dapat menilai proses secara objektif, namun kelemahannya adalah bahwa pendekatan ini bisa terlalu kaku. Tidak semua situasi bisa dijelaskan dengan angka atau analisis formal. Dalam kondisi tertentu, perasaan, budaya, dan nilai-nilai sosial juga berperan penting. Oleh karena itu, pemimpin yang baik tidak akan bergantung pada satu pendekatan saja. Ia akan memadukan kelima pendekatan ini sesuai dengan konteks yang dihadapi. Misalnya ketika waktu terbatas dan keputusan harus segera diambil, intuisi dan pengalaman bisa menjadi dasar. Namun ketika menyangkut kebijakan jangka panjang dan keputusan strategis yang berdampak besar, pendekatan rasional dan berbasis fakta menjadi pilihan terbaik. Dalam organisasi modern, kemampuan menyeimbangkan berbagai pendekatan inilah yang membedakan pemimpin efektif dan yang biasa-biasa aja. Memimpin hanya mengandalkan otoritas, mungkin cepat bertindak, tidak bisa kehilangan kepercayaan tim. Pemimpin yang terlalu rasional bisa kehilangan kepekaan terhadap faktor manusia. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu intuitif bisa tergelincir oleh emosi. Keseimbangannya adalah kuncinya. Jadi, pada akhirnya dasar pengambilan keputusan yang baik terletak pada kebijaksanaan untuk menilai situasi dan memilih pendekatan yang paling sesuai. Gunakan intuisi ketika waktu menekan, gunakan pengalaman untuk memahami konteks, gunakan fakta untuk menegakkan objektivitas, gunakan wewenang untuk memastikan tindakan, dan gunakan logika untuk menjaga rasionalitas. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memadukan kelima pendekatan ini dengan bijak, karena keputusan yang baik bukan hanya hasil dari satu cara berpikir, tetapi hasil dari kemampuan menimbang semua aspek dengan jernih, seimbang, dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya itu ada jenis keputusan organisasi dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap organisasi baik perusahaan, lembaga pendidikan, maupun instansi pemerintah tidak akan pernah lepas dari proses pengambilan keputusan. Setiap hari ratusan keputusan dibuat oleh pemimpin di berbagai level, namun tidak semua keputusan memiliki karakter yang sama. Ada keputusan yang bersifat rutin, ada pula yang bersifatnya tidak rutin atau strategis. Jenis keputusan yang pertama adalah keputusan rutin. Keputusan ini biasanya berkaitan dengan aktivitas yang berulang dan sudah memiliki prosedur baku. Pemimpin tidak perlu melakukan analisis mendalam karena proses dan hasilnya sudah bisa diperkirakan. Misalnya menentukan jadwal mingguan, menyetujui cuti karyawan, melakukan pemeriksaan laporan keuangan bulanan, atau menyusun jadwal pelatihan tahunan. Keputusan seperti ini seringkali diambil secara otomatis berdasarkan pengalaman dan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, keputusan rutin cenderung cepat dan efisien. Namun, justru karena sifatnya yang berulang, seorang pemimpin harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kebiasaan yang monoton. Kadang, keputusan yang terlalu otomatis membuat kita lalai terhadap perubahan kondisi di lapangan. Maka, sesekali keputusan rutin perlu dievaluasi agar tetap relevan seperti dengan situasi terkini. Jenis keputusan yang kedua adalah keputusan tidak rutin atau disebut non-routine decision. Keputusan ini muncul karena ketika organisasi menghadapi situasi baru, luar biasa, dan belum pernah dihadapi sebelumnya. Contohnya ketika terjadi krisis ekonomi, pandemi, perubahan kebijakan
pemerintah, atau inovasi besar dalam industri. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pedoman pasti yang bisa diikuti. Pemimpin harus berpikir kreatif dan inovatif untuk mencari solusi terbaik. Misalnya saat pandemi COVID-19 melanda, banyak lembaga pendidikan dan perusahaan dipaksa untuk beralih ke sistem daring. Tidak ada prosedur baku untuk hal ini sebelumnya, maka pemimpin yang efektif harus segera mengambil keputusan tidak rutin seperti memilih platform digital, menetapkan sistem kerja jarak jauh, dan membuat kebijakan baru yang mendukung adaptasi teknologi. Keputusan tidak rutin membutuhkan kemampuan analisis, keberanian mengambil resiko, dan seringkali melibatkan tim lintas bidang karena sifatnya yang tidak bisa diprediksi. Keputusan jenis ini menuntut kesiapan mental dan keterbukaan terhadap kemungkinan gagal. Namun justru keputusan tidak rutin inilah inovasi sering lahir. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan tidak pernah dibuat di ruang kosong. Setiap keputusan selalu dipengaruhi oleh kondisi internal individu mengambil keputusan maupun faktor eksternal dari lingkungan. Dalam konteks individu, ada 3 faktor utama yang berpengaruh, yaitu nilai pribadi, kecenderungan terhadap risiko, dan kepribadian. Faktor yang pertama adalah nilai individu, pengambilan keputusan. Nilai di sini berarti keyakinan dasar menjadi panduan seseorang dalam menilai benar atau salah, penting atau tidak penting, baik atau buruk. Nilai terbentuk sejak seorang kecil melalui proses pendidikan, lingkungan keluarga, budaya, dan pengalaman hidup. Dalam organisasi, nilai individu akan sangat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Misalnya, seorang pemimpin yang sangat menjunjung tinggi kejujuran akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan konflik etika. Sebaliknya, pemimpin yang lebih mementingkan hasil dibandingkan proses biasa saja mengambil keputusan yang cepat tapi mengabaikan pertimbangan moral. Nilai-nilai juga berperan dalam membentuk karakter pemimpin. Ada pemimpin yang cenderung demokratis karena ia menghargai keterlibatan orang lain, tapi ada juga yang otoriter karena ia memegang nilai bahwa disiplin dan ketegasan adalah kunci keberhasilan. Faktor yang kedua itu ada kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Setiap keputusan selalu melibatkan resiko, baik besar maupun kecil. Ada pemimpin yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi, berani mengambil langkah besar dan siap menghadapi ketidakpastian. Tipe ini biasanya untuk organisasi yang bergerak di bidang inovasi atau wirausaha. Namun, ada juga pemimpin yang cenderung berhati-hati dan menghindari resiko besar, lebih memilih keamanan dan kestabilan. Tidak ada yang salah dari kedua tipe jenis ini. Yang penting adalah kemampuan untuk menilai resiko secara proporsional. Keberanian tanpa perhitungan bisa berbahaya, tetapi terlalu hati-hati juga bisa membuat organisasi stagnan. Kemudian yang ketiga itu faktor kepribadian. Kepribadian seseorang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bereaksi terhadap situasi tertentu. Ada pemimpin yang tenang, analisis, objektif, tapi ada juga yang emosional dan cepat mengambil keputusan. 2 variabel utama kepribadian yang sering dibahas dalam konteks pengambilan keputusan adalah ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Pemimpin yang memiliki orientasi ideologi biasanya mendasarkan keputusan pada nilai-nilai dan prinsip tertentu. Mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang menurut mereka benar, bukan semata-mata karena alasan praktis. Sementara pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan lebih fokus pada hasil dan pengaruh keputusan terhadap posisi dan pengaruh pribadinya. Di sisi lain, pemimpin objektif akan berusaha memisahkan emosi dan pertimbangan logis, sementara pemimpin yang emosional semakin lebih cepat bertindak karena dorongan perasaan. Tidak ada kepribadian sepenuhnya ideal. Yang penting adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, memahami kecenderungan kita dalam mengambil keputusan dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan situasi. Pemimpin yang sadar akan dirinya sendiri akan lebih mudah mengendalikan bias pribadi dan membuat keputusan yang lebih bijak. Selain tiga faktor tadi, ada juga faktor eksternal yang berpengaruh seperti budaya organisasi, tekanan dari pihak luar, ketersediaan sumber daya, dan situasi lingkungan.
Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah kepemimpinan efektif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif menuntut seseorang pemimpin untuk berpikir terbuka, berani mengambil resiko, serta mampu menyeimbangkan logika, intuisi, nilai, dan moral dalam setiap tindakannya. Pemimpin yang kreatif tidak hanya menghasilkan ide baru, tetapi juga mampu mengubah ide tersebut menjadi inovasi nyata yang membawa perubahan positif bagi organisasi. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus mampu menganalisis masalah secara sistematis, mempertimbangkan data dan pengalaman, melibatkan orang lain, serta bertanggung jawab atas dampaknya. Keputusan yang baik bukan sekedar hanya hasil yang benar, tapi juga proses yang transparan, etis, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kepemimpinan yang kreatif dan inovatif menjadi kunci menciptakan organisasi yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.